Halo semuanya, selamat datang di Nirwana Channel. Channel ini adalah milik dari Mbak Nirwana, seorang breast cancer warrior, tempat atau wadah untuk beliau sharing mengenai knowledge dan experience selama beliau melakukan pengobatan di Jepang. Untuk mendukung channel ini, kalian bisa klik subscribe, komen, like, dan juga share ya teman-teman. Pada video kali ini, Mbak Nirwana akan sharing mengenai pengalamannya saat rawat inap di rumah sakit di Jepang. Yuk kita simak videonya sampai habis ya. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Saya Nirwana. Saya mau cerita sedikit nih, sharing karena banyak yang nge-DM saya bagaimana sih kondisi rumah sakit Jepang, apa sih bedanya dengan rumah sakit kita yang di Indonesia gitu kan. Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan, mulai dari makanannya, tata keramanya, komunikasi saya dengan tenaga medisnya, fasilitas ruangannya dan fasilitas rumah sakitnya, bagian registrasinya, dan melaporkan kondisi sendiri badan kita setiap hari, kegiatannya apa aja, mulai dari pagi sampai malam. Dan saya pertama itu mau cerita tentang tata kerama. Tata kerama di Jepang itu kan sudah terkenal ya, kalau kita selalu etikanya nomor 1 gitu. Dan mereka saling menghormati, apalagi jangankan di rumah sakit, di rumah aja kita sendiri saling menghormati. Kalau emang kita teleponan tidak bisa bersuara keras, dan kalau emang kita itu menyapa harus membungkukkan badan seperti itu. Dan apalagi kemarin saya itu ada di ruang kamar yang kapasitasnya 4 orang, dimana saya sendiri adalah orang asing dan 4-nya itu orang Jepang. Dan di sana sudah rumah sakit itu rata-rata yang sakit itu sudah tua semua gitu, dan di ruangan itu juga udah tua. Jadi penyakitnya sih saya mungkin sama, karena kan lagi di ruang satu lantai itu, saya di lantai 9, mungkin untuk khusus untuk cancer, tapi mungkin cancernya berbeda-beda ya, dan mungkin yang lagi mendapatkan kemo atau sudah operasi saya tidak tahu. Dan kita di sana saling menghargai dan menghormati. Untuk teleponan itu tidak ada di ruangan, dan membunyikan atau membuat suara keras dari handphone juga tidak ada. Pas masa ini juga masa corona, jadi tidak ada yang menjenguk untuk pasien ya kan. Kalau emang untuk pengantaran pun saya kemarin hanya sampai di lobi saja, di luar gitu kan, tidak sampai ke ruangan. Walaupun si tenaga medis atau nurse-nya untuk cek kalau emang dari pagi sampai sore itu suaranya memang keras, tapi kalau emang untuk menuju malam mereka ceknya itu suaranya pelan-pelan sekali sambil bisik-bisik seperti itu. Saya ikut mendengarkan, tapi itu memang suara bisikan untuk mengecek kondisi dan antara pasien dan nurse-nya, dan untuk memasukkan injeksi juga mungkin. Dan saya mau bicara tentang makanan. Makanan di rumah sakit Jepang itu makanannya asupan gizinya sesuai ya, karena apalagi saya sekarang lagi sakit kanker payudara dan lagi masuk obat itu mau obat keras, kayak obat kemoterapi, artinya membutuhkan gizi yang terbaik dong. Jadi kalau emang mereka juga memberikannya asupannya sesuai, mungkin gizinya itu memang itu terbaik gitu. Terus penyajiannya itu sebelumnya sebelum masuk ke ruangan kita ada briefing dan kita ada informasi kalau kita saya sendiri nggak makan pork. Jadi nurse informasi kalau emang tidak makan pork, artinya selama ada di rumah sakit ditiadakan untuk daging gitu. Dan alhasil selalu diberikan ikan dari pagi. Kita itu di penyajian makanan menunya itu ada susu, ada nasi, dan ada
ada sayur atau salad, dan kalau siang itu nasi digantikan jadi bakpao kecil gitu kan, bakpao yang ada beberapa gitu pengganti nasinya, tapi ada selalu sup, ada sayur, ada salad, ada ikan goreng, seperti itu selalu sampai malam besoknya juga seperti itu. Tapi untuk rasa biasa ya, ikan goreng dan sayur itu sayur salad itu pakai mayones, kalau sayur itu kayak direbus aja. Kalau sup itu seperti di sini supnya miso shiro atau apa ya, seperti itu gitu. Jadi kita bisa makan kok gitu, tetap enak dan netral lah gitu, rasanya tetap biasa gitu. Tapi kalau emang untuk ini ya, makanan ini tuh kalau sudah selesai kita antar sendiri ke raknya. Kalau emang kita penyajiannya cepat, itu kita penyajiannya selalu pagi ya, jam 7.30. Kalau emang siang itu jam 12. Kalau emang malam itu jam 7 malam sudah diantar. Tapi kalau emang untuk diangkat kembali itu, kalau emang kita pasien yang bisa berdiri, kita tinggal antar ke raknya. Tapi kalau emang tidak, mereka ambil gitu. Tapi kalau emang saya selalu terlambat ya, itu nanti diantar sendiri. Dan nanti saya dicuplikan di video saya waktu pengantaran tempat makanannya itu. Tentang bahasa komunikasi antara saya, nurse, dan dokter, itu ada dua, menggunakan bahasa Inggris dan alat komunikasi, alat translate namanya. Kalau emang untuk bahasa Inggris, memang saya informasi suami, bahasa Inggris saya tidak begitu bagus ya, Inggris Indonesia. Jadi mungkin pengucapan orang Jepang tidak akan begitu mengerti kalau emang sekali mendengar. Beberapa kali saya ucapkan baru mereka mengerti, seperti itu. Jadi ya kan, jadi tidak terlalu bagus untuk bahasa Inggris saya. Dan jadi kalau emang untuk komunikasi dengan dokter itu saya hanya beberapa menit, karena kalau emang visit dokter itu pagi-pagi itu tidak terlalu lama ya, hanya bicara hi, good morning gitu kan, hari ini are you okay, seperti itu. Saya jawabnya selalu I'm fine dok, seperti itu. Jadi ya tidak terlalu panjang. Jadi bahasa komunikasinya itu bisa pakai bahasa Inggris. Tapi kalau emang nurse kan itu ada beberapa percakapan yang harus panjang. Jadi lagian nurse orang Jepang itu pada umumnya tidak menguasai bahasa asing, jadi mereka bahasa Inggrisnya juga sangat kurang. Dan beberapa ada nurse yang benar-benar bisa bahasa Inggris juga, tapi semuanya hampir tidak bisa gitu. Jadi kita menggunakan alat komunikasi yang pakai alat translate. Jadi kalau pakai alat itu speak, langsung keluar terjemahannya, jadi langsung bisa mengerti apa yang dimaksud, dan jawabannya juga bisa dijawab dengan speak tersebut juga di dalam alat translate itu. Jadi gak mudah ya, dengan apalagi zaman sekarang ya, untuk komunikasi itu gak mudah lah gitu. Jadi waktu selama di rumah sakit kita tidak ada masalah sama sekali dengan komunikasi. 消毒をして針を刺します。 Disinfeksi dan ditusuk jarum. 大丈夫？ Dan ada juga yang nurse-nya bisa bahasa Inggris, jadi kita juga bisa komunikasi tapi hanya sedikit gitu tentang masalah hari ini saya mau pulang. Kemarin ada nurse-nya bisa bahasa Inggris karena tidak pakai alat, jadi kita bisa komunikasi. Fasilitas ruangan di rumah sakit tersebut
Itu ada beberapa, mulai dari TV, kulkas, lemari, baju, dan hair dryer, mesin cuci, dan tempat sampah, dan kamar mandi, toilet. Itu ada beberapa yang bisa dipakai free dan bisa dipakai tapi mulai voucher kartu. Kalau emang kayak seperti kulkas dan TV, mesin cuci, itu dipakai kalau emang kita itu bayar, nanti dikasih kartu dan kita menggunakannya. Tapi yang lainnya itu kayak hair dryer kita bisa pakai free kapan aja. Kalau emang kita lagi cuci rambut basah, kita hair dryer gitu. Kalau emang di kamar saya kan ada 4 orang dan di sana hanya ada wastafel. Untuk toiletnya itu kita keluar dari ruangan dan tidak jauh ya, hanya sedikit aja dan langsung ke toilet. Dan kalau emang kamar mandi itu beda lagi tempatnya, itu kamar mandinya besar. Di sana nanti kita sistem booking, dimana schedule kalau emang kita dapatnya pagi itu tidak ada, kita bisa mandi pagi, siang juga seperti itu, kalau sore juga seperti itu. Kalau emang nggak ada schedule orang lain tuh mandi, kita mandi gitu. Dan terus kalau emang masalah sampah, kita pengantarannya sampah masing-masing gitu, kita kumpulin sampah bakar, sampah plastik, dan sampah botol seperti itu. Dan kalau emang yang untuk lemari ya itu gratis, free, kita bisa nempatin tuh pakaian kita untuk gantungan dan tempat tas kita. Untuk fasilitas rumah sakit itu karena saya kemarin ada di Rumah Sakit Sentral Sapporo ya, jadi kapasitas rumah sakitnya itu besar sekali dan alat-alatnya canggih dan memiliki dokter yang disiplin ilmu tinggi gitu. Jadi kalau emang di sana juga memiliki kafe, marketnya itu ada di lantai 2 karena saya pergi untuk beli makanan kecil ya, karena bosen di kamar, jadi saya jalan-jalan dan saya pergi ke market dan saya lihat ada juga telepon umum gitu, jadi kita bisa teleponan kalau tidak punya handphone atau pulsa nggak ada, mungkin telepon pakai telepon umum gitu. Dan ada juga di lantai tersebut ATM untuk pengambilan uang seperti itu. Dan ada sebelum kita masuk kemarin kita briefing, ada kekasih kertas untuk melaporkan diri gitu, kondisi badan kita hari ini mulai dari pagi sampai malam, mulai dari kondisi berapa suhu temperatur kita dan bagaimana urin dan berapa kali kita untuk buang air kecil, pup, dan minum kita berapa liter, makan kita habis atau tidak, mulai dari pagi sampai malam, pagi, siang, malam ya gitu. Jadi itu dikasih kita kertas dan kita isi gitu. Nanti nurse datang untuk mengecek, dan kalau emang dia merasa mau bertanya belum ditulis, dia akan bertanya, dan kalau emang sudah, dia lihat kertas tersebut seperti itu. Untuk teman-teman yang tertarik dengan video saya, dukung saya dengan kasih like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Dan saya akan terus menerus konsisten untuk memberikan informasi yang dibutuhkan sama teman-teman. Saya Nirwana, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sharingnya Mbak Nirwana. Semoga Mbak Nirwana segera diberikan kesembuhan, diberikan kelancaran dalam pengobatannya, dan juga semoga apa yang Mbak Nirwana sampaikan dalam sharingnya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan juga di-share ya teman-teman.